anak-anak? Pagi. Om Swastiastu, anak-anak. Swastiastu. Iya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anak karena hari ini anak-anak sudah ikut bergabung dalam room meet ini dalam pembelajaran kelas 3. Ya. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu kehadiran anak-anak. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Iya, bagus, semuanya hadir. Bapak rasa juga anak-anak semuanya hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan sekali lagi untuk anak tetap menjaga kesehatan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya. Jadi anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau berpergian dari rumah, kita harus selalu menggunakan masker, ya, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang yang lain supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya. Nah, untuk mengawali kegiatan, pembelajaran hari ini, sekarang anak-anak berdoa dulu. Ya, untuk itu Bapak minta Vivian untuk memimpin doa teman-teman kalian. Ya, silakan Vivian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vivian. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap negara yang kita cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Untuk Bapak minta anak-anak berdiri dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah kelihatan anak-anak? Lanjutkan ke salam PPK dan tepuk PPK. Ya, sudah kelihatan anak-anak salam PPK-nya? Sudah. Ya, untuk itu Bapak minta coba Sylvia untuk memimpin temannya dalam melakukan salam PPK. Ya, ayo silakan Vivian. Salam PPK. Cerdas, berkarakter,
Terus menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, betul. Sekali lagi, asli ya. Sekali lagi, biar salam PPK-nya. Ya, mulai. Salam PPK. Cerdas, Terus menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, bagus. Nah, selanjutnya tepuk PPK. Ya, silakan Sylvia. Langsung ke tepuk PPK. Oke. tepuk PPK. Terus nasionalis, terus mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Sylvia. Silakan Sylvia boleh duduk kembali. Ya. Nah, hari ini anak-anak sudah siap di pembelajaran. Hah? Sudah. Sudah siap? Sudah. Siap, Sudah Pak. menyiapkan alat-alat pelajarannya seperti buku, pulpen, penggaris, penggosok, dan sebagainya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Sudah. Ya, bagus. Oke. Nah, hari ini anak-anak akan belajar pada tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Terus subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Ya. Nah, untuk muatan materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama muatan PPKN. Adalah kewajiban dan hak dalam keluarga. Itu yang kedua, muatannya bahasa Indonesia, yaitu kalimat saran. Terus yang ketiga adalah PJOK, bentuk-bentuk istirahat. Nah, ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk mengingatkan materi sebelumnya, Bapak tanya dulu, masih ingat dengan materi sebelumnya? Yaitu tentang Masih. apa? Tentang kasih sayang orang tua. Masih ingat anak-anak? Iya. Masih. Oke. Nah, kasih sayang apa yang sudah diberikan pada tua terhadap anak-anak? Ayo, masih ingat? Kasih sayang Dibelikan apa saja? baju. Oh, dibelikan baju. Apalagi? Dibelikan pakaian. Dibeli Diberi sepatu. makan. Terus apalagi? Diberi makan. Dibelikan baru. Makan. Diberikan apa? Makan. Oh, dibelikan makanan. Oke, bagus. Nah, itu adalah bentuk contoh kasih sayang orang tua terhadap anak-anak. Ya. Nah, dengan cara anak membalas kasih sayang orang tua kita. Yuk. Membantu. Membantu. Apa? Membantu. Rumah. Membersihkan Membantu. tidur. Membantu ibu. Mencuci baju. Iya, membantu ibu mencuci baju. Bagus. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk atau rasa kasih sayang anak terhadap orang tua. Jadi kita membalas kasih sayang orang tua terhadap kita, kita juga harus membalas kasih sayang orang tua terhadap anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak akan diajak mengamati gambar dan membaca teks. Kemarin kan Bapak sudah membagikan teks dan gambar melalui grup WhatsApp. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi siswa, anak-anak dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Nah, jadi anak-anak diajak untuk menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dan dengan tepat. Ya. Itu yang kedua. Jadi anak tujuan pembelajaran hari ini adalah
Dengan mengamati teks pada PowerPoint, anak-anak dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Ya, itu. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati kegiatan sehari-hari, siswa anak-anak dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Ya. Yang keempat, dengan mengamati gambar mengenai suatu permasalahan, anak-anak dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Ya. Nah, itu yang kelima. Jadi setelah mengidentifikasi saran dan masalah yang ada, anak-anak dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan jujur. Ya. Yang keenam, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak diajak membaca teks pada PowerPoint. Nah, terus anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan tepat. Ya, yang ketujuh, dengan mengidentifikasi bentuk aktivitas istirahat, anak-anak dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. Itu. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengidentifikasi bentuk aktivitas istirahat, anak-anak dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan percaya diri. Ya, nah itulah tujuan pembelajaran pada materi ini. Ya, anak-anak ya. Sudah paham anak-anak? Sudah mengerti? Sudah. Sudah. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Iya. Sekarang Bapak lanjut. Nah, coba perhatikan. Yo, apa yang anak-anak lihat pada gambar di bawah ini? Pikirkan. Nah, coba bagaimana jika kamu menghadapi situasi ini? Coba lihat gambarnya anak-anak. Sekarang anak-anak diajak untuk menganalisis gambar. Lihat gambar, perhatikan gambar itu. Terus anak-anak bayangkan bagaimana jika anak-anak menghadapi situasi yang terjadi pada gambar itu. Ya, pikirkan dulu. Lihat dulu baik-baik gambarnya. Ya, sudah. Nah, sekarang gambar yang pertama. Nah, ini Bapak beri nama yang perempuan ini adalah Siti, Edo, dan Udin. Nah, jadi Siti, Edo, dan Udin ini situasi. Yang pertama situasinya sesuai dengan gambar yang pertama, situasinya apa? Situasi berangin. Hah? Situasi berangin. Iya, situasi berangin. Nah, terus yang kedua, gambarnya apa? Cuaca Situasi hujan. Iya, cuacanya pada saat hujan. Terus yang ketiga, Situasi panas. hah? Situasi panas, terik sinar matahari. Dan yang keempat, situasinya bagaimana? Situasinya pada malam hari. Nah, coba lihat sekarang pakaiannya Siti, Edo, dan Ude pada saat situasi angin, berangin, terus situasi hujan, situasi panas, dan situasi pada malam hari. Pakaiannya apa yang menggunakan? Pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Iya, dari awal, dari suasana atau cuaca pada saat berangin, dia tetap menggunakan pakaian sekolah. Hujan juga tetap menggunakan pakaian sekolah. Panas, dia tetap menggunakan pakaian sekolah. Nah, pada malam hari juga tetap menggunakan pakaian sekolah. Nah, tindakan Edo, Siti, dan Udin menurut anak-anak benar apa salah? Salah. 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 Kenapa salah? Hah? Karena pakaiannya baca Apa? Karena pakaiannya saja. itu saja.
Iya, karena pakaiannya itu saja. Ya, itu kurang tepat. Misalkan kalau hujan, Siti dan Edo atau Udin sebaiknya menggunakan pakaian apa, anak? Hah? Jas hujan. Iya, Baik. sebaiknya menggunakan pakaian jas hujan. Terus menyediakan apa pada saat hujan? Payung. Oh. Nah, pada saat angin berhembus, sebaiknya Edo, Siti, dan Udin harus menggunakan pakaian apa? Supaya Jaket. terhindar. Ya, bisa menggunakan pakaian jaket. Kita juga menggunakan topi supaya terhindar dari apa? Terhindar dari Dingin. ya bisa terhindar dari udara yang dingin. Nah, terus pada saat cuaca panas, pakaian yang sebenarnya kita harus gunakan apa untuk melindungi tubuh kita? Lengan panjang dan Ya, bisa dengan menggunakan lengan panjang supaya kulit kita terlindungi dari panas sinar matahari. Ya. Nah, terus kalau malam hari sebaiknya kita menggunakan pakaian apa sebelum tidur? Hah? pakaian tidur. Iya, pakaian tidur. Nah, ya. Jadi anak-anak diajak untuk mengamati gambar ini, ya. Jadi sikap Edo, Siti, dan Udin itu menurut salah. Jadi seperti yang anak-anak ucapkan tadi, yang seperti yang anak-anak sebutkan tadi, itu sudah banyak, ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, coba anak-anak baca. Coba Bapak minta Agung untuk membaca teks wacana yang ada pada PowerPoint ini. Ayo, Agung. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Cuaca dingin, hujan terik, matahari. Dengan Terus, gangguan serangga, kotoran dan debu, serta hal-hal lainnya. ya, Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya saja, saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. iya, bagus cara membacanya, Agung. Nah, sekarang Bapak ulangi. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Ya, bayangkan anak-anak, jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Kenapa? Nah, misalnya saja saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Yang kedua, saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari. Jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Nah, itu. Jadi, dari teks yang anak-anak baca ini, penting enggak pakaian itu untuk tubuh kita? Penting. Iya, sangat penting. Pakaian itu sangat penting untuk tubuh kita, ya. Fungsinya apa saja pakaian itu?
Menjaga Ingat. tubuh. Tubuh dari serangga. Iya, menjaga tubuh. Ya, misalkan dari gangguan serangga. Ya, bagus. Terus apa lagi fungsi pakaian itu? Hah? Apa lagi anak-anak? Fungsi pakaian itu? Menjaga agar tidak kedinginan. Ya, pakaian juga berfungsi untuk menjaga kita dari cuaca dingin. Jadi tubuh kita tidak terasa kedinginan. Ya, bagus, Sylvia. Pak lanjut lagi. Nah, manusia memang berbeda dengan binatang. Ya, manusia itu berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti tebal atau kulit tebal. Nah, sedangkan binatang itu memiliki, contoh ayam memiliki penutup tubuh berupa bulu yang tebal. Jadi ayam tidak perlu memerlukan pakaian. Kalau manusia kan tidak memiliki bulu yang tebal. Jadi kalau kita misalkan cuacanya dingin, tubuh kita akan terasa kedinginan. Tetapi ayam apa? Tidak merasakan dia kedinginan karena sudah ada penutup tubuh berupa bulu yang tebal. Ya. Nah, oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Ya, selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungu atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit. Ya, jadi itu fungsi-fungsi dari pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Jadi pakaian ini sangat penting untuk kita. Benar nggak anak-anak? Iya. Benar. Benar. Iya, benar. Pakaian itu sangat penting untuk kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang anak-anak diajak membaca. Ayo membaca. Siapa yang mau membaca ini? Baca dengan keras. Ayo. Siapa? Siapa itu? Sylvia. Iya, Sylvia coba. Oke. Bersyukur memiliki pakaian. Iya. Sia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Tubuh udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Iya. Lanjut. Ayo Sylvia. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Iya, bagus sekali Sylvia. Tepuk tangan dulu buat Sylvia. Ya, bagus. Nah, Bapak akan ulangi membaca ya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindunginya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya hari-hari.
Nah, Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih rapi. Jadi pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Nah, Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, itu adalah teks yang berjudul "Syukur Memiliki Pakaian." Ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan lagi. Nah, dari teks yang anak-anak baca, kita akan mempelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian. Oke. Jadi teks yang berjudul "Bersyukur Memiliki Pakaian" ini, di sana ada kewajiban dan haknya. Ya, jadi anak-anak disuruh menganalisis isi dari teks tersebut. Ya, yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Oke. Nah, Bapak kemarin kan sudah membagikan LKP melalui grup WhatsApp anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak mengerjakan LKPD tersebut? Sudah. 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 Nah, sebentar kita akan bahas tentang LD yang anak-anak kerjakan mengenai kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjut. Ya. Nah, yang ini LKPD-nya sudah selesai, anak-anak? Sudah. Sudah, bagus, anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab kewajiban dan hak nomor 1 mengenai teks yang ada pada bacaan tersebut? Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, Dwi dulu, Dwi. Kalau begitu, Dwi. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Kewajibannya Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Terus haknya apa? Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Iya, bagus. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pinter. Yang kedua. Ayo, siapa mau? Saya, Pak. Ya, Sylvia. Siapa? Sylvia dulu. Sylvia dulu. Ya dah, Sylvia dulu. Dan satu-satu. Ayo, nomor 2. Kewajibannya apa? Siti menjaga tidak cepat kotor dan rusak. Iya. Terus haknya apa? Pakaian membuat Siti merasa Iya, nyaman. pakaian membuat Siti merasa nyaman. Bagus, Sylvia. Terus lanjut. Lagi, Ya, Pak. Ya, Gusti Agung dulu, Gusti Agung. Ayo, Gusti Agung. Siti pakaian sesuai kebutuhan. Siti menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Ya, lanjut. Haknya apa? Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Iya, pakaian juga menjaga Siti dari gangguan serangga. Pinter. Ayo, selanjutnya. Ayo. Siapa mau? Siti berpakaian sesuai kebiasaan. Ya, Pipian dulu, Pipian. Ya. Ya, sebentar dulu, sebentar, Pipian. Siti berpakaian. Terus lanjut. Siti berpakaiannya yang berlaku di tempat tinggalnya. Ya, artinya apa? Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Iya, bagus. Nah, terus yang terakhir. Siapa yang belum? Ayo. Hah? Iya, ayo. Lanjut. Oke.
Siti mencuci bajunya bila kotor. Ya, Siti mencuci bajunya bila kotor, Wita. Terus haknya apa? Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Iya, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pinter anak-anak ya. Semua yang anak-anak sebutkan tadi sudah benar. Itu mengenai kewajiban dan hak yang tertulis pada teks yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Nah, kewajiban dan hak ini termasuk lembar kerja anak-anak yang pertama ya. Ada pertanyaan anak-anak? Hah? Ada pertanyaan dulu? Tidak. Berarti anak-anak sudah mengerti ya tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian? Sudah. Sudah, bagus. Nah, sekarang Bapak lanjutkan lagi. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, atas pakaian yang kita peroleh dari orang tua, karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita. Ya, pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Nah, kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Ya, dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita nyaman. Ya, itu adalah rahasia bersyukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang kita peroleh dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita bekerja, diberi kesehatan, diberi pekerjaan oleh Tuhan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan uang. Nah, dari uang itu kita bisa dibelikan pakaian, ya, belikan makanan untuk kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Nah, pakaian itu adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi kebutuhan utama, makanan juga kebutuhan utama. Ya, setiap hari manusia memerlukan makanan, setiap hari manusia juga memerlukan pakaian. Ya, jadi pakaian dan makanan itu termasuk kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan dari orang tua, termasuk kebutuhan pokok tersebut, nah kita harus bersyukur, lalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, paham anak-anak? Paham. Paham anak-anak? Paham. Ya, anak-anak sudah siap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa? Hah? Sudah? Sudah mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa? Iya, bagus, selalu. Ya. Caranya apa? Anak bisa sembahyang mendoakan orang tua supaya sehat selalu dalam bekerja. Ya, itu adalah rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ngerti anak-anak? Ngerti. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan anak-anak? Ada apa, Nak? Tidak. Iya. Terus. Sekarang Bapak lanjutkan ya. Iya. Coba lihat. Anak-anak disuruh mengamati masalah. Nah, dari masalah yang anak-anak amati, anak-anak disuruh untuk menuliskan saran. Masalahnya apa? Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, itu pikirkan dulu. Ya. Nah, sebelum anak-anak menuliskan saran, Bapak akan jelaskan apa itu kalimat saran. Ya. Nah, coba dulu dibaca. Apa itu kalimat saran? Coba siapa ya? Siapa yang mau membaca? Iya. Ayo, baca. Kalimat Pipian saran. dulu, Pipian. Pipian dulu, Pipian. Ya, Pipian. Coba itu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang mengkritik atas kalimat anjuran atas apa yang telah dilakukan seseorang agar perbuatan
yang telah dilakukannya menjadi lebih baik. Dalam Iya. kalimat saran harus terdapat alasan yang tepat dan logis jalan keluarnya. Iya, bagus. Nah, kalimat saran itu adalah kalimat yang mengkritik atau kalimat anjuran atas apa yang telah dilakukan seorang agar perbuatan yang telah dilakukannya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah kalimat saran. Ya, jadi kita memberikan anjuran supaya orang lain yang diberikan saran itu tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi perbuatannya bisa menjadi lebih baik. Ya, itulah yang disebut dengan kalimat saran. Jadi kalimat saran itu harus mengandung unsur-unsur di bawah ini. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Itu tidak boleh. Iya, jadi kalimat saran itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Terus tidak mengandung unsur sindiran. Jadi kita tidak boleh memberikan saran yang termasuk menyindir. Itu tidak boleh, karena kalau kita menyindir orang lain yang akan kita berikan saran itu pasti merasa tersinggung. Ya, tuh. Lalu yang ketiga, bahasanya harus singkat dan jelas. Jadi saran yang kita berikan itu harus dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Jadi orang lain mengerti dengan saran kita dan jelas, tidak bertele-tele. Ya, paham anak-anak? Nah, Paham. Kita kembali lagi ke masalah yang sudah ada. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih banyak. Nah, lihat. Nah, ini adalah lembar kerja anak-anak yang kedua. Kemarin sudah Bapak bagikan LKPD-nya melalui grup WhatsApp kita. Ya. Sekarang anak-anak disuruh untuk menuliskan saran-saran dari perbuatannya Udin. Dari perilakunya Udin. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Nuliskan sarannya. Iya, Silvia. Coba Silvia. Terus. Seharusnya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena baju masih bagus, bersih. Iya, bagus. Dari masalah ini, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Sarannya Silvia apa tadi? Ulangi sekali lagi. Sebaiknya Udin minta dibelikan baju baru. Iya, karena terus? Masih bagus. Iya, pinter. Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena baju Udin masih baru dan masih bagus. Ya, pinter. Ya. Nah, terus yang kedua. Nah, kedua coba coba selanjutnya masalah yang kedua. Coba Duita dulu. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Duita? Hah? Sudah. Iya. Nah, coba berikan saran. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, sarannya Duita terhadap Dayu bagaimana? Coba, Duita. Seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Iya, bagus. Seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Pinter. Nah, terus masalah yang ketiga. Siapa yang mau? Ayo. Ya, Agung, coba dulu Agung. Ya, Agung. Ya, coba dulu baca masalahnya. Ini ingin bermain dengan tetangganya. Terus? Ia masih mengenakan seragam sekolah. Iya. Sarannya bagaimana, Agung? Sebaiknya Benny mengganti seragam sekolahnya dengan berpakaian
bermain karena seragam sekolahnya digunakan untuk ke sekolah. Iya, bagus sekali Agung. Nah, itu adalah kalimat saran yang disarankan Beni terhadap Agung. Disarankan Agung terhadap Beni. Ya, jadi kalimat saran-saran yang sudah anak-anak sampaikan semuanya sudah bagus-bagus. Oke. Sekarang ada pertanyaan dulu anak-anak sampai di sini? Sudah mengerti? Tidak. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, sekarang Bapak lanjutkan lagi ke anak-anak diajak membaca. Ayo membaca. Nah, coba siapa yang belum membaca? Nah, Dwi, coba dulu Dwi. Coba dibaca dulu Dwi. Ayo membaca Terus? istilah siang. Ya, terus? Siti wajib membantu ibu di rumah. Terus? Usai makan siang, Siti mengenakan pakaian dari jemuran. Terus? Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap setiap orang. Iya, Ada bagus. banyak Lanjut. orang Ada banyak cara. beristirahat. Ya, terus? Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai, dapat juga cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Iya, bagus. Ya. Nah, Bapak ulangi lagi nggih. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Jadi beristirahat itu adalah hak setiap orang. Ya, anak-anak berhak nggak beristirahat? Sama seperti Siti. Berhak apa tidak? Berhak. Hah? Berhak apa enggak? Berhak. Berhak. Ya, karena beristirahat itu penting untuk tubuh kita. Tujuannya untuk apa anak-anak kalau beristirahat? Hah? Agar menjaga tenang dan tubuh menjadi tenang. Iya, agar tubuh menjadi tenang, agar tubuh menjadi segar. Nah, biasanya anak-anak beristirahat di rumah dengan cara apa? Yuk, siapa yang mau menceritakan aktivitas anak-anak di rumah beristirahat dengan cara apa? Ayo, silakan. dengan cara tidur siang. Oh, dengan cara tidur siang. Apalagi? Yang lain? Teman yang lain? Dengarkan musik. Iya, bisa dengan cara mendengarkan musik. Boleh. Apalagi? Dengan cara menonton TV. Apa? Dengan cara menonton televisi. Iya, bagus. Boleh juga. Tapi menonton televisinya ingat, jangan sampai terlalu berlarut. Ya, karena kalau kelebihan kebanyakan anak-anak menonton televisi itu juga tidak baik untuk kesehatan mata kita. Ya, anak-anak ya. Nah, seperti gambar ini anak-anak lihat. Seperti gambar ini anak-anak lihat. Nah, ini adalah Siti. Ya, Siti lagi bersantai. Duduk bersantai. Di mana Siti duduk? Di bawah pohon. Di bawah pohon. Nah, Siti ini
juga sedang melakukan aktivitas beristirahat. Dia duduk santai di bawah pohon, menikmati sejuknya udara di bawah pohon. Itu juga namanya istirahat. Ya. Nah, gambar yang kedua, Siti beristirahat dengan cara apa ini? Tidur siang. Tidur. Iya, dengan cara tidur siang. Nah, coba lihat di sini ada gambar jam. Ya, lihat anak-anak, ada gambar jam kan? Lihat. Iya, di sini ada gambar jam. Nah, jam ini menunjukkan pukul berapa? Jam 1. Iya, jam 1 siang. Nah, oleh karena itu Siti beristirahat dengan cara tidur siang. Ya, adalah cara beristirahat yang kedua, boleh dengan cara dengan cara tidur siang. Terus yang ketiga, Siti beristirahat dengan cara apa ini? Menghirup udara segar. Iya, menghirup udara segar atau dengan cara menyegarkan diri di taman. Ya, selain udara yang kita dapat, yang kita hirup segar, itu menyegarkan diri di taman juga membuat pikiran kita menjadi tenang, ya. Dan membuat tubuh kita menjadi tenang. Nah, ketiga aktivitas Siti yang Siti lakukan ini disebut dengan beristirahat. Ya, paham anak-anak? Paham. Good. Jadi semuanya. Iya, anak-anak perlu nggak beristirahat? Perlu. Good. Oke, Bapak lanjutkan. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Ya. Nah, kalian juga memilih hak untuk beristirahat. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan cara beristirahat apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah sepulang sekolah. Nah, seperti ini. Coba yang pertama, anak-anak bisa memaksimalkan tidur siang. Ya, iya. Nah, siapa yang senang tidur siang setelah pulang sekolah? Siapa? Ayo, anak-anak. Siapa yang senang tidur siang pada saat pulang sekolah? Ayo, siapa? Saya. Pak. Iya, pasti semuanya senang ya. Nah, ingat, sebelum kita tidur siang, sehabis pulang sekolah, kewajiban apa yang harus anak-anak? Tanya lagi, kewajiban apa yang harus anak-anak lakukan? Mengganti pakaian. Mengganti pakaian sekolah. Iya, mengganti pakaian sekolah. Kalau anak-anak gunakan pakaian boleh apa tidak? Tidak menjadi kotor. Iya, pakaian sekolah kita bisa menjadi kotor. Gus. Nah, itu adalah cara untuk beristirahat atau kewajiban sebelum anak-anak melakukan tidur siang. Ya. Terus yang kedua, istirahat yang kedua bisa anak-anak lakukan dengan cara apa? Di teras. Iya, duduk santai di teras rumah. Itu sambil mendengarkan musik, minum teh, membaca buku, itu juga namanya aktivitas istirahat, bersantai, duduk santai di teras. Ya. Terus yang keempat, anak-anak bisa melihat pemandangan di sekitar rumah. Itu juga termasuk cara untuk beristirahat. Ya, pernah anak-anak melakukan hal itu? Melihat pemandangan di sekitar rumah, lihat pohon-pohonan, lihat ada burung berterbangan, itu termasuk
adalah aktivitas beristirahat. Ya. Terus yang terakhir, aktivitas istirahat yang bisa anak-anak lakukan adalah dengan duduk santai di bawah pohon rindang. Ya. Paham anak-anak? Paham. Sudah mengerti semuanya yang Bapak sampaikan? Sudah. Sudah. Good. Masih semangat anak-anak untuk belajar? Masih semangat anak belajar? Masih. Masih. Iya, bagus. Nah, sekarang Pak lanjutkan lagi nih. Nah, anak-anak disuruh untuk menuliskan pendapat. Kewajiban yang berhubungan tidur siang. Ya. Nah, kewajiban apa yang anak-anak lakukan dengan yang berhubungan dengan tidur siang? Nah, yang pertama apa? Membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Iya, membaca doa. Iya, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Bagus. Yang kedua apa? Tidur siang sesuai Tidur siang tidak berlebihan. Ya, tidur siang kebutuhan dan tidak berlebihan. Bagus. Yang ketiga? Hah? Tidur sebelum tidur siang. Iya, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Ya, supaya tempat tidur kita selalu bersih. Kalau anak-anak tidak mencuci kaki, tidak mencuci tangan, kaki kita masih kotor, berisi tanah. Jadi, tempat tidur kita akan kotor. Ya. Terus yang keempat, kewajibannya apa? Nah, menggunakan pakaian tidur. Ya, yang kelima adalah merapikan kembali tidur. Tetap tidur. Ya, pintar. Iya. Bagus. Jadi anak-anak setelah tidur siang, pada saat bangun, kewajiban yang harus anak-anak lakukan adalah merapikan kembali tempat tidur. Ya, supaya tidak apa? Tidak berantakan. Jadi anak-anak sudah sering anak-anak lakukan ini di rumah? Sudah. Sudah sering anak-anak lakukan ini di rumah? Sudah sering. Ya. Iya, pertahankan itu. Oke. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, anak diajak untuk bercerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya, ya. Nah, sekarang anak-anak coba ceritakan istirahat apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah. Ayo, satu-satu dulu. Satu-satu mulai dari Sylvia. Istirahat apa yang sudah kamu lakukan di rumah setelah pulang sekolah? Tidur siang. Tidur siang. Nah, terus kewajiban sebelum tidur siang apa, Sylvia, yang kamu lakukan di rumah? Seragam sekolah. Mengganti pakaian seragam sekolah. Terus apa lagi? Sesudah tidur siang, merapikan kembali tempat tidur. Iya, sesudah tidur siang, merapikan kembali tempat tidur. Bagus, Sylvia. Sekarang coba Pipian. Nah, coba Pipian. Coba bercerita tentang kebiasaan yang Pipian lakukan pada saat beristirahat siang. Duduk santai di teras rumah. Oh, duduk santai di teras rumah. Terus, kewajiban yang Pipian lakukan apa? Menyapu rumah. Menyapu rumah. Terus apa lagi? Membantu ibu. Iya, membantu ibu. Bagus, Pian. Nah, terus yang Agung, coba Agung sekarang. Aktivitas yang sering Agung lakukan. Menonton televisi sambil apa? Duduk santai. Oh, menonton televisi sambil duduk santai. Bagus. Terus kewajibannya setelah menonton televisi, apa yang Agung lakukan? Mematikan TV.
Mematikan, iya, apabila televisi itu tidak ditonton. Anak-anak wajib untuk mematikan televisi. Ya, bagus Agung. Terus Dwi, Dwi. Nah, kewajiban apa yang Dwi lakukan? Apa namanya? Kebiasaan apa yang Dwi lakukan untuk beristirahat siang? Ayo ceritakan. Tidur siang. Oh, Dwi melakukan kebiasaan beristirahat siang dengan cara tidur siang. Ya. Terus kewajiban setelah tidur siang apa yang Dwi lakukan? Merapikan tempat tidur. Oh iya, merapikan tempat tidur. Bagus, Dwi. Terus sekarang Dwita. Terus coba ceritakan Dwita kebiasaan beristirahatmu dengan cara apa, Dwita? Dengan cara menonton TV. Oh, menonton televisi atau TV. Ya, bagus. Terus kewajiban setelah menonton televisi, apa yang Dwita lakukan? Mematikan TV. Iya, mematikan televisi. Pinter anak-anak. Semua yang anak-anak ceritakan itu sudah semuanya bagus-bagus. Ya, itu termasuk aktivitas beristirahat siang yang boleh anak-anak lakukan setiap hari. Tapi ingat, kewajiban anak-anak harus juga selalu dilakukan. Ya, ingat anak-anak? Ingat. Siap anak-anak? Siap. Siap anak-anak? Siap, bagus. Siap. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari anak-anak? Materi Tidak. yang kita belajar ini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, bagus. Sudah mengerti berarti anak-anak ya? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Pinter. Nah, selanjutnya kita bermain dulu. Ya, nah kita bermain game dulu. Nah, sekarang lihat ada game. Bapak tampilkan gamenya. Kelihatan anak-anak? Di layar anak-anak? Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Sekarang coba gamenya dibaca dulu. Kewajiban yang harus kalian lakukan setelah pulang sekolah adalah, coba pilih. Berganti pakaian. Berganti pakaian. Oh iya, berganti pakaian. Coba diklik apa yang muncul. Kalau jawabannya benar, nanti ada emoticon, tanda jempol, dan senyum. Ya. Ya, berarti jawabannya ini adalah benar. Ya, kelihatan kan anak-anak? Jawabannya benar. Nah, coba kalau bermain. Coba kalau jawab bermain. Nah, artinya apa? Hah? Artinya apa? Salah. Iya, emotikonnya itu cemberut. Berarti jawabannya adalah salah. Kalau menonton televisi, iya sama juga emotikonnya cemberut. Berarti jawabannya salah. Ya, kita lanjut. Soal nomor 2. Ya, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, coba nomor 2 dibaca dulu. Coba siapa ya? Coba Pipian dulu dibaca. Coba Pipian baca. Ketika musim dingin, ayah menggunakan pakaian Nah, apa jawabannya Pipian? A. Jaket. Iya, jaket. Nah, coba kita klik dulu jawabannya Pipian. Apabila betul, berarti emotikonnya akan keluar tanda jempol. Tapi apabila salah, emotikonnya cemberut. Oke. Nah, apa jadi jawabannya Pipian? A. Jaket. Oh, jaket. Coba lihat jawabannya. Iya, berarti jawabannya Pipian betul. Nih, tepuk tangan dulu buat Pipian. Tepuk tangan dulu buat Pipian. Iya, bagus, anak. Nah. Ya.
dari materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini, apakah anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang nggak anak-anak? Senang. Pintar. Terus senang, ya. Terus pengetahuan apa yang anak-anak dapat pada materi ini, materi pembelajaran hari ini? Ayo, Tentang pengetahuan apa saja yang dapat? Tentang pakaian. Oh, tentang pakaian. Apa lagi? tentang Kewajiban sehari-hari. Tentang kewajiban apa? Tentang kewajiban apa? berpakaian. Iya, tentang kewajiban berpakaian. Betul sekali. Apa lagi? Tentang saran. Apa? Tentang saran. Oh, tentang kalimat saran. Ya, bagus. Tentang kalimat saran. Terus yang terakhir, tentang apa anak-anak pelajari hari ini? Pengetahuan apa? Tentang? Hah? Apa? Tentang pengetahuan beristirahat. Iya, tentang cara-cara beristirahat. Ya, bagus. Oke, Bapak ulangi kembali. Nah, anak-anak sudah belajar mengenai kewajiban tentang pakaian, ya. Yang kedua tentang kalimat saran, dan yang ketiga tentang cara-cara beristirahat. Oke. Jadi pengetahuan baru yang anak-anak dapat itu adalah yang ketiganya itu, ya, tentang apa namanya, kewajiban berpakaian, terus tentang cara menulis kalimat saran, dan yang ketiga tentang cara beristirahat. Senang nggak anak-anak belajar hari ini kan? Senang? Senang. Iya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Ya, ingat, untuk tes evaluasi, Bapak bagikan link Google Form-nya di grup WhatsApp. Nanti anak-anak kerjakan melalui Google Form. Segera hari ini anak-anak, setelah pembelajaran ini, anak-anak buka Google Form-nya, kerjakan. Nanti jawabannya akan Bapak periksa melalui Google Form. Ya, paham anak-anak? Ada pertanyaan? Paham. Iya, Tidak. bagus. Ada pertanyaan? Iya, tidak. Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan cara berdoa. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan, kita juga harus berdoa. Ya, untuk itu Bapak tunjuk Agung untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Ayo silakan Agung, pimpin temannya untuk mengakhiri Pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agung. Ya, untuk itu anak-anak mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan tangan dulu supaya tetap semangat. Tangan dulu, tangan. Ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Silakan anak kerjakan kerjakan tes evaluasinya melalui Google Form. Ya, ingat selalu gunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker untuk tetap agar terhindar dari COVID-19. Ya, selamat anak-anak, sekarang boleh leave, boleh keluar dari room ini. Langsung anak-anak kerjakan tes evaluasinya melalui Google Form yang sudah Bapak bagikan linknya di grup WhatsApp. Ya,